Misalnya kalau melihat ada proses politik uang, mau nggak datang ke Bawaslu untuk melapor? Saya melihat ada sebuah proses sembako, ini kira-kira nama orangnya. Kenapa masyarakat itu terlibat dalam proses demokrasi? Karena pada akhirnya yang menikmati dari seluruh proses ini kan adalah masyarakat. Bukan hanya partai politik, bukan hanya kita, bagian daripada pemerintah, tapi masyarakat adalah penerima efek baik dan buruk dari sebuah proses demokrasi yang terjadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat Ngopi dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat. Ya, karena masih dalam masa pandemi, kita harapkan seluruh teman-teman ngopi semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ketat. Nah, kembali lagi nih bersama saya Aprilia Putri di podcast Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Nah, seperti biasa saya sudah kehadiran narasumber spesial untuk teman ngopi kali ini. Nah, sudah ada Bang Frits Edward Siregar ini dari Bawaslu. Apa kabar, Bang? Apa kabar Mbak April? Saya punya masker aja deh sepertinya. Boleh, silahkan. Ya kan? Meskipun ya teman-teman, Bang Frits ini udah PCR ya kemarin ya. Sudah PCR. Tapi untuk menerapkan protokol kesehatan dipakai. Dipakai. Tapi kalau nggak apa-apa loh dibuka karena kan sudah aman. Nggak apa-apa lah, biar kawan-kawan yang ada nonton juga tahu bahwa kita berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau bahas soal politik, nah karena yang kehadiran saat ini adalah Bawaslu, kita akan bahas lagi bagaimana persiapan dari pemilu 2024 nanti. Ini akan menjadi pemilu serentak yang terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, karena Pileg, Pilpres, dan juga Pilkada akan diselenggarakan kemarin. Bang Frits, kan kita tahu ya di 2019, 2020, ini sukses menyelenggarakan pemilu, di Bawaslu juga sukses mengawasinya. Nah, ini tanggapannya seperti apa terhadap kinerja yang kemarin? Ya, baik, terima kasih Mbak April. Kawan-kawan sekalian, salam. Nama saya Frits Siregar, saya anggota Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih saya sudah diajak untuk berdiskusi pada hari ini lah ya. Jadi kalau kita melihat bahwa proses demokrasi yang sudah kita lewatin ini kan sebenarnya apresiasi itu harus disampaikan ke empat pihak, saya mengatakannya. Pertama itu adalah penyelenggaranya. Ada KPU, Bawaslu, DKPP. Dan ada yang pihak kedua, ada namanya stakeholders. Stakeholders itu kan ada pemerintah dan DPR, itu kan juga menjadi stakeholders. Yang ketiga adalah partai politiknya sendiri dan caleg. Karena mereka yang ikut dalam proses dan mereka juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan patuh dalam menaati peraturan. Jadi dalam arti kesuksesan Bawaslu kemarin banyak sektor ya yang terlibat. Dan yang keempat adalah tentu saja masyarakatnya sendiri gitu. Karena masyarakat ikut terlibat sebagai tim kampanye, ikut terlibat untuk hadir di kampanye, ikut untuk melaporkan, itu adalah 4 pilar yang mensukseskan apa yang kita telah lakukan. Baik 2019 dan tahun 2020. Dan satu yang kita harus, saya rasa ini yang harus saya perlu sampaikan ke kawan-kawan yang bersama kita untuk melihat podcast hari ini, bahwa dunia internasional itu sangat melihat Indonesia menjadi satu keberhasilan demokrasi kita. Tahun 2019, tingkat partisipasi kita 82%. 10% lebih baik daripada tahun 2014. Pilkada kita 76%. Meningkat 7% dibandingkan dengan tahun 2015 meskipun dalam situasi pandemi Covid. Itu artinya masyarakat Indonesia sudah lebih peduli ya terhadap negaranya. Yang kedua adalah tingkat partisipasi kita tinggi. Yang kedua, kita berhasil melaksanakannya dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Jadi kalau kita melihat seberapa luas sih Indonesia misalnya. Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke. Itu sama kita bayangkan kalau kita naik pesawat dari London sampai ke Istanbul. Bayangkan berapa banyak negara yang kita lewati, dan seperti itulah Indonesia. Dengan segala kompleksitas kedaerahan, kompleksitas cuaca, dan alam,
dan kita memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam hadir di TPS dan memberikan suara. Dan itu yang saya rasa apresiasi yang harus kita bawa untuk menuju tahun 2024. Kalau bicara soal evaluasi, apa saja catatan-catatan dari Bawaslu dari pemilu-pemilu yang sudah berlangsung kemarin, baik 2019, 2020? Ya. Kalau kita melihat begini, salah satu, kalau saya termasuk orang yang berpendapat bahwa harusnya kita dapat melaksanakan pemilu 2024 dengan lebih baik. Kenapa? Karena aturannya tidak berubah. Jadi pelaksanaan undang-undang pemilunya tidak berubah, Undang-Undang 7 tahun 2017, dan untuk pilkadanya Undang-Undang 10 tahun 2016. Itu satu apresiasi karena kalau kita melihat ke masa lalu, setiap pemilu kita akan menghasilkan undang-undang yang baru. Konteks politik itu membuat kita semua harus belajar pasal-pasal baru lagi, aturan pencalonan yang baru, aturan kampanye yang baru. Jadi terakhirnya semua itu menjadi sesuatu yang baru. Tahun 2024 kita berada dalam satu kondisi undang-undangnya sudah kita laksanakan di tahun 2019. Efek baiknya adalah kita melihat mana yang kurang. Efek buruknya adalah apa yang kurang dari undang-undang itu ya kita harus terima. Dan kita coba bagaimana caranya agar tidak terjadi lagi di tahun 2024. Baik, Bang Frits, kalau kita melihat bagaimana kita mensosialisasikan persiapan pemilu 2024, ini kan harapannya masyarakat agar mengerti bahwa nanti akan diselenggarakan pemilu terbesar nih sepanjang sejarah. Sederhananya sebagai Bawaslu, nih pasti teman-teman Sobat Ngopi banyak yang penasaran, apa Bawaslu nanti nggak pusing mengawasi? Ya begitu 3 loh pagelaran di agenda 2024 nanti, meskipun waktunya cukup jauh ya, ada Februari dan juga November. Kalau kita melihat salah satu yang berbeda di tahun 2019 adalah pengawas pemilu itu telah menjadi lembaga permanen. Misalnya kalau kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya, sebelum tahun 2016, sebelum pilkada 2017 dimulai tahun 2016, Undang-Undang 10 tahun 2016 itu menciptakan namanya pengawas TPS. Jadi pengawas TPS itu kita punya seluruh jaringan sampai ke tingkat TPS. Tahun Undang-Undang 7 tahun 2017 menciptakan lembaga Bawaslu yang permanen. Kalau dulu Bawaslu itu disebut Panwaslu. Jadi lembaganya ad hoc. 7 bulan sebelum pemilu dibentuk, 3 bulan sesudah itu dia selesai. Tapi karena dia ad hoc, mentalitasnya juga mentalitas ad hoc. Jadi training-training yang sudah kita lakukan akan hilang setelah dia pergi. 2018, kita telah memilih Panwaslu menjadi Bawaslu yang permanen. Artinya, sejak 2017, mereka menjadi Bawaslu, 80% dia menjadi Bawaslu tahun 2018, dan mereka akan menjadi lagi Bawaslu tahun 2023. Jadi, secara kelembagaan kita punya satu lembaga yang sudah permanen, dididik, melatih, dan sudah melewati proses pemilu tahun 2018, di 2017, 2018, dan 2019. Itu satu ya, secara sudah ada pengalaman di situ ya. Kalau secara kelembagaan. Yang kedua, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu membuat Bawaslu itu menjadi lembaga yang lembaga peradilan pemilu, memutus pelanggaran administrasi, menyelesaikan sengketa, dan melakukan penindakan pidana. Jadi itu kewenangan yang kalau saya belajar kepada para anggota Bawaslu yang sebelum saya, ini adalah lembaga ideal Bawaslu yang diimpi-impikan oleh seluruh pengawas pemilu jauh sebelum kami pun hadir. Baru ini terbentuk begitu. Jadi inilah puncaknya gitu. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang 7 tahun 2017 itu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang selama ini kita kurang. Jadi Undang-Undang 10 tahun 2016 itu mengenai pilkada sudah baik, masih ada yang beberapa yang kurang baik, dan diperbaiki lagi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Berarti dalam arti undang-undang kita ini selalu adjustable ya, untuk bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan, dan evaluasinya selalu ditanggapi dengan baik, akhirnya dikeluarkanlah undang-undang yang bisa menjadi landasan untuk penyelenggaraan pemilu, begitu Bang Frits ya? Benar. Baik, kalau kita melihat bagaimana Bawaslu ini esensinya dan fungsinya sendiri, apakah dari zaman ke zaman ada perubahan, dan apa yang baru di 2024 nanti kira-kira? Yang saya melihat yang baru dari 2024 adalah memang
Salah satu dari yang kita pelajari dari Pilkada 2020, di mana pasca COVID banyak hal yang di hold, kita harus melakukan perubahan-perubahan, pertemuan-pertemuan besar selama ini dilakukan terus tidak kita lakukan, kita ganti dengan media sosial, pemberitaan, tapi membuat terakhirnya metode-metode kita melatih dan melakukan pelatihan diklat juga berbeda. Dulu kita harus berkumpul dalam sebuah ruangan, harus terbang mana-mana untuk melakukan pelatihan. Suasana sekarang membuat kita harus lebih banyak bisa pakai pelatihan secara online. Yeah. Tapi kan kemudian dari melalui online kan kita bisa banyak belajar, misalnya buat video-video pendek, video-video pelatihan, misalnya bagaimana cara melihat kertas suara yang rusak atau tidak rusak, atau melihat bagaimana modus-modus politik uang, sembako, atau kemudian tagihan listrik, token listrik, itu kan jadi video-video pendek itu dibuat gitu. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas, misalnya kita pakai alat online testing seperti Socrative atau Typeform atau Google Doc misalnya. Jadi terakhirnya kita sebagai lembaga juga harus mengikuti perkembangan zaman yang dulu. Dulu kita hanya mengacu kepada WhatsApp, kepada email. Sekarang kita dengan contohnya misal untuk tahun di Pilkada 2020. Kita selesai penghitungan 9 Desember jam 1 siang misalnya. Jam 3 siang kami sudah bisa mendapatkan hasil C1 dari 40% dari seluruh TPS. Jam 8 malam kami bisa mendapatkan 80% dari semua TPS. Terus yang jam 3 siang kita sudah tahu TPS mana saja yang terlambat datang, TPS mana saja yang kurang suaranya, TPS mana saja yang pemilih yang ditolak. Jadi secara teknologi kita bisa mapping bagaimana hasil pengawasan yang terjadi pada hari H tanpa harus kita menunggu lagi di MK, tanpa harus kita menunggu sengketa-sengketa yang muncul pada saat rekapitulasi. Itu bisa menjadi dasar pada saat proses rekapitulasi nanti itu terjadi. Dalam proses pemilu ini yang melindungi adalah memang landasan hukum ya Bang Frits ya, yang kita tahu ada di Undang-Undang Dasar. Nah yang Bang Frits ketahui selama ini, apakah aturan teknis dan juga pelaksanaan landasan hukum terkait Undang-Undang Dasar penyelenggaraan pemilu sudah cukup baik di tahun 2019 dan 2020? Secara Undang-Undang Dasar saya rasa sudah memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemilu. Memang kata-kata kan adalah Komisi Pemilihan Umum dalam huruf kecil kira-kira. Tapi kemudian itu jangan lupa ada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan apa itu KPU, apa itu DKPP, dan apa itu Bawaslu. Jadi kewenangan yang sudah diberikan oleh undang-undang itu dijelaskan lagi oleh undang-undang dan dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Memang kita bisa melihat undang-undang konteks masyarakat berubah. Civic society berubah. Kita nggak pernah membayangkan kita akan pernah punya suasana COVID seperti tahun 2020. Tapi kemudian ada perubahan dalam berbagai gaya lah. Kampanye berubah, cara melakukan pemungutan suara berubah. Meskipun ada perlindungan-perlindungan ya. Karena itu adaptasi dari proses ini ya. Dan COVID cara ini. Untuk mendaftar dulu orang harus bawa. Dulu kan kita yang rame-rame gitu ya Bang ya. Saat pendaftaran kan, rame-rame. Sampai arak-arakan gitu banyak. Kemudian Bawaslu bikin rekom, banyak pelanggaran. Akhirnya pada saat proses pengambilan nomor hanya boleh 2 orang. Kalau nggak boleh 2 orang tidak boleh masuk misalnya. Jadi kan karena konteks-konteks tersebut akhirnya ada peraturan-peraturan diubah. Tetapi itulah aturan-aturan pelaksanaan yang dibuat. Sama seperti peraturan KPU dan peraturan Bawaslu misalnya. Kita punya berbagai peraturan, tetapi kan tetap dibutuhkan juknis, pedoman, surat edaran, sesuai dengan konteks yang terjadi pada selama proses tahapan itu dilakukan. Baik, Pak Frits, sebagai Bawaslu ya, menurut Bang Frits bagaimana menerjemahkan ya peraturan atau undang-undangan penyelenggaraan pemilu ini agar bisa tepat sasaran dan bisa dimengerti baik pelaku pemilu dan juga masyarakat? Jadi kalau kita melihat misalnya pembuatan undang-undang nomor 12 tahun 2001 kan ada proses penyusunan, pembahasan, harmonisasi
dan pengundangan. Itu kan ada tahapannya ya. Dan kemudian tahapan kita internal, dan tadi Bawaslu juga punya peraturan Bawaslu mengenai pembentukan per Bawaslu misalnya. Jadi kita melihat dari sekarang peraturan yang ada, misalnya apakah ini sesuatu yang baru atau sesuatu yang kita bisa belajar dari yang lama. Kemudian kita harus bisa melihat proses bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat melalui konsultasi publik. Dan itu sudah dilaksanakan dan itu menjadi bagian untuk mengumpulkan input dari para penyelenggara pemilu, dari KPU juga, dan juga para penggiat-penggiat pemilu, baik misalnya ada Perludem, ada Kode Inisiatif, kemudian ada Pusako, adanya PSHK, adanya SPD, itu kan bagian-bagian dari civic society yang terlibat di dalam memberikan masukan terhadap proses gitu loh. Habis itu selesai kan kita harus bawa itu ke DPR, karena undang-undang mengatakan seperti itu. Kita konsultasikan lagi kepada pihak DPR bahwa ini loh rancangan Perbawaslu kita. Ya di situ kita masih berdebat kembali. Oh ini kurang, oh ini salah. Habis masih itu selesai. Digodok di situ ya. Masih digodok lagi. Habis itu kan kita bawa ke proses perbaikan. Kita bawa ke harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dan itu masih diprotes lagi misalnya. Tapi itulah bagian daripada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Harus inklusif, mengajak berbagai pihak, sehingga pada saat satu peraturan itu dikeluarkan, nggak surprise gitu loh, nggak wow apa sih gitu, gitu enggak. Jadi semua orang karena itu bagian dari proses untuk mengeluarkan undang-undang tersebut. Tepat. Dan memang cara yang paling elegan adalah melalui ranah hukum itu. Ya. Dan memang tidak pendek, memang tidak cepat gitu ya, tapi instan lah. Tapi itulah proses di mana bagaimana sebuah undang-undang itu bisa menjadi sebuah peraturan yang kita patuhi bersama gitu. Baik, Bang Frits, kalau kita boleh telaah lagi ya bagaimana pemilu 2019 sudah berlangsung begitu dan menuju 2020. Sebenarnya apa saja hambatan dan juga rintangan mungkin yang ditemui oleh Bawaslu ketika itu? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Yang mana kira-kira ya? Tapi mungkin lah kalau kita lihat dalam konteks apa? Konteks peraturan. Dalam konteks peraturan. Bawaslu itu kan sebagai pengawas pemilu kan juga harus bergantung kepada apa yang dikeluarkan oleh KPU. Peraturan KPU tersebut, apakah bagaimana cara mengawasi pelaksanaan dari peraturan KPU itu tersebut. Dan seringkali proses pengundangan itu sudah agak di ujung-ujung gitu loh. Jadi soal misalnya kapan mulai kampanye? Apa yang dimaksud dengan kampanye? Apakah kampanye itu kan visi misi dan juga program dan citra diri misalnya. Apa yang dimaksud dengan citra diri? Apakah saya menampilkan wajah saya di sebuah televisi? Itu kampanye atau tidak? Padahal itu sudah dalam masa kampanye misalnya. Dan kadang-kadang kita harus lebih banyak berkomunikasi dengan KPU agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengaturan. Karena kalau mereka sudah mengeluarkan suatu peraturan, kami harus mengeluarkan peraturan juga misalnya. Dan kan kembali lagi membuat aturan itu kan butuh waktu gitu kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang di mana kita masih punya waktu untuk membuat peraturan, kita akan buat peraturan. Tapi kadang-kadang itu makanya muncul surat instruksi atau surat edaran sebagai payung hukum sebelum peraturan Bawaslu itu muncul. Itu salah satu bagian daripada proses yang salah satu yang menjadi PR dalam proses pengundangan selama proses pemilu. Bang Frits, kalau begitu prosesnya yang panjang ya dan juga ya kalau boleh orang Jawa bilang jelimet gitu ibarat kata untuk mengeluarkan aturan. Nah berarti untuk 2024 ini akan membutuhkan waktu yang lama. Start mulai kapan? Jangan-jangan sekarang sudah mulai start ya? Sebenarnya sekarang kalau untuk pemilu 2019 ya, kami itu punya 18 peraturan Bawaslu. Untuk Pilkada 2020 kami ada 12 peraturan Bawaslu misalnya. Di luar peraturan-peraturan Bawaslu lainnya gitu. Dan sekarang memang kami sudah melakukan revisi terhadap dengan peraturan Bawaslu yang untuk pemilu ataupun yang untuk pilkada. Itu sekali lagi dalam untuk mengantisipasi mana yang kurang dari yang dulu.
Itu memang sudah kita lakukan. Jadi hanya penyempurnaan saja untuk yang ke 2024. Ini salah satu keuntungan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak diubah, Undang-Undang Pilkada 10 Tahun 2016 juga tidak diubah. Ada keuntungannya. Tetapi kan kemudian yang muncul begini, kita kan akan mendesain pemilu 2024 dengan suasana COVID. Ya. Karena kita tidak tahu ya kapan ini tidak selesai. Tahu, dan secara desain anggaran yang baik yang diberikan oleh KPU dan Bawaslu, kita masih menganggarkan masker, hand sanitizer, penambah daya tubuh, ya, kemudian hal swab, mengenai protokol kesehatan. Dan memang itu membuat menjadi angkanya lebih banyak daripada tahun 2019. Otomatis. Karena kemudian proses dari penanganan COVID ini. Tapi kan kemudian kita bisa melihat dari yang pengalaman tahun 2020, apa yang berubah? Salah satu yang mungkin berubah hasil dari konsinyering antara dari pemerintah yang diwakili oleh Mendagri dan Bawaslu KPU dan DPR adalah misalnya masa kampanye itu menjadi diperpendek. Kalau dulu misalnya 7 bulan, sekarang menjadi 5 bulan. Atau bisa menjadi lebih pendek lagi misalnya. Untuk mengurangi orang lebih banyak berkumpul. Kemudian memaksimalkan penggunaan media sosial, TV, koran, dan itu sebagai bagian daripada kampanye. Sudah nggak ada lagi zaman arak-arakan berkumpul-kumpul seperti tahun 2019. Karena menyesuaikan keadaan. Atau memang jangan-jangan seperti itulah kampanye yang benar. Mungkin tidak kan? Iya kan, jangan-jangan memang kampanye yang benar zaman sekarang ya, Bang. Iya, kampanye sekarang ya mungkin zaman dulu ya begitu. Iya, baliho gitu kan dulu kan. Nah, jangan-jangan sekarang orang bilang apaan sih gitu ya? Ngapain sih harus pakai baliho? Ngapain pakai spanduk-spanduk? Emangnya yang lihat ada misalnya. Jangan-jangan perlu hal-hal yang inovatif dalam rangka untuk kampanye. Nggak harus ketemu orang, nggak harus berkumpul. Tapi itu kan menjadi PR, menjadi tugas baru bagi partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024. Dan juga bagi KPU Bawaslu untuk melakukan proses pengawasan dan melaksanakannya. Tapi sekali lagi kembalian tadi pertanyaan Mbak April yang di awal. Ini kan pemilu kan sebuah, kalau saya memakai bahasa Pak Mendagri, adalah sebuah orkestra besar. Seluruh daripada kita memainkan perannya masing-masing gitu. Dan partai politik sebagai peserta pemilu harus juga melakukan adjustment untuk dapat menyesuaikan dengan suasana di 2024. Baik, berarti ya banyak PR ya kalau itu yang disebutkan tadi, belum protokol kesehatan, mekanisme aturan teknisnya juga berubah. Apalagi tahapannya dimulai bulan Februari 2022. Oke, 2020 tahapannya ya, pendaftaran. Tahapan mulai apa itu? Membuat peraturan, kemudian pendaftaran partai nanti di bulan Agustus Juli 2022, proses verifikasi. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tahapan, tahun depan itu sudah dimulai. Berarti bukan hitungan tahun lagi, Bang Fritz. Sudah bulan ini, 6 bulan lagi berarti, kurang lebih. Dan kita harus siap bahwa KPU Bawaslu harus melaksanakan persiapan dengan menerapkan protokol COVID. Dan itu juga harus menjadi bagian perhatian dari partai politik, baik yang lama ataupun yang baru, karena proses verifikasi sudah harus mereka siapkan. Itu baru kita masuk proses pendaftaran kan? Belum proses kampanye lagi. Panjang sekali prosesnya. Dan proses pendaftaran, makanya saya senang untuk kita berdiskusi dalam soal ini karena awareness bagi partai politik dan kita itu nggak muncul nanti pada saat baru mulai kampanye. Sekarang kita sudah harus bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Baik, kalau tadi disebutkan Bang Fritz ya, ini adalah orkestra bersama begitu, atau kalau banyak masyarakat bilang adalah pesta rakyat ya, yang ini menjadi lebih besar lagi nantinya. Nah, bicara soal masyarakat atau rakyat, apa yang harus rakyat ketahui? Karena yang kita tahu tidak hanya Bawaslu saja yang bertugas untuk mengawasi, tapi masyarakat seluruh Indonesia. Saya itu senang apabila kita tuh selalu bertanya mengenai why dan bukan what-nya gitu ya. Dan why dan kenapa masyarakat itu terlibat dalam proses demokrasi. Karena pada akhirnya yang menikmati dari seluruh proses ini kan adalah masyarakat. Bukan hanya partai politik, bukan hanya kita bagian daripada pemerintah, tapi masyarakat adalah penerima efek
baik dan buruk dari sebuah proses demokrasi yang terjadi, yaitu yang menentukan nasib mereka sendiri juga tentunya ke depannya. Dan akan menentukan negara, kampung, negeri di mana kita berada, kan itu adalah masyarakat itu kita. Pertanyaannya, kalau Bang Fris ini adalah expertnya dalam mengawasi, ini masyarakat perlu bantu apa begitu? Pertama misalnya, saya akan selalu mengatakan pastikan Anda memiliki KTPL. Bagi Anda yang sudah memiliki hak pilih dan akan menjadi pemilih, pastikan Anda dulu memiliki KTPL agar bisa memilih. Itu saya selalu berkata. Pertama dulu, KTPL-nya punya dulu nggak gitu. Yang kedua, mari terlibat dalam proses demokrasi. Bisa menjadi anggota partai politik, silakan. Menjadi anggota KPU Bawaslu, silakan. Ataupun ikut serta untuk mengawasi melalui program-program partisipasi yang dilakukan Bawaslu, itu juga silakan. Karena bagaimanapun mereka juga bagian untuk mau nggak melapor misalnya. Misalnya kalau melihat ada proses politik uang, mau nggak datang ke Bawaslu untuk melapor? Saya melihat ada sebuah proses sembako, ini kira-kira nama orangnya. Setidaknya itu saja gitu. Karena kalau mereka terima, dia punya dampak hukumnya. Dan kalaupun mereka mengganggu proses, ada dampak hukumnya. Tapi itu kan kembali lagi, why? Kenapa kita melaksanakan proses pemilu yang ada dengan segala kompleksitasnya? Memang kita adalah negara kompleks, dan proses pemilu kita adalah kompleks. Tapi kan kembali lagi, penerima manfaatnya itu adalah masyarakat. Dan itu makanya kita harus mengajak masyarakat dalam berbagai jenis kegiatan untuk mereka sadar bahwa harus andil di situ ya. Punya andil masyarakat dalam proses demokrasi yang ada. Ya, Bang Fritz, kalau kita bicara mengenai bagaimana aturan teknis dari penyelenggaraan pemilu ini, seberapa pentingkah ini disosialisasikan hingga ke jajaran terbawah? Saya rasa kalau kita melihat kompleksitas persoalan yang kita muncul ya, misalnya pada hari H pemungutan suara, itu hampir ada 7 juta orang yang bekerja sebagai penyelenggara. Baik untuk di tingkat TPS, desa, kecamatan, itu yang bertugas pada hari H. Itu bayangkan 7 juta itu udah hampir bisa satu negara itu, 7 juta orang itu. Betul. Sehingga aturan teknis tersebut harus dijelaskan jauh hari sebelum, sehingga mereka tahu pada hari H. Makanya kalau kita di penyelenggara itu kita berharap jangan ada serangan fajar. Itu adalah pagi-pagi itu ada email atau ada fax dari KPU RI misalnya kan, atau dari Bawaslu RI misalnya, atau dari malam sebelumnya ada perubahan apa gitu, dan itu menjadi satu persoalan gitu loh di dalam. Jadi perubahan yang tiba-tiba dalam penyelenggaraan pemilu ini harus diwaspadai ya, dan atau dihindari justru. Kita berharap itu tidaknya terjadi gitu. Meskipun masih mungkin juga terjadi, tapi kita harus melihat bahwa Indonesia ini adalah kita mengenal sistem satu yang sama dari Sabang sampai Merauke. Sistem universal, meskipun kita menganggap ya ada beberapa perlu asimetris atau tidak, tapi itu masih dalam diskusi. Sekarang kita memiliki satu kesatuan yang sama, sehingga bagaimana caranya agar seluruh tingkat dari penyelenggara teknis, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan TPS itu bisa mengerti. Misalnya, siapa yang bisa memilih? Yang bisa memilih adalah orang yang namanya tetap dalam DPT dan KTPL. Cukup di situ, jangan ada lagi tambahan-tambahan lagi gitu loh. Kalaupun mau menjadi dia tidak terdaftar tapi memiliki KTPL, dia bisa mencoblos di jam 12 misalnya. Itu adalah konsep-konsep yang sangat detail, tetapi pada saat dia menjadi detail, saat di lapangan, itu tidak akan menjadikan multi interpretasi. Kita berdiskusi ini dalam ruangan yang nyaman, dingin, dan tenang gitu. Tapi kalau kita ke TPS, orang udah membawa emosi masing-masing. Semangat juga kan? Panas, capek nongkrong, nungguin, tiba-tiba dikasih KTP dan tidak boleh mencoblos. Emosi lah pasti otomatis. Kalau berbeda pendapat antara KPPS dan pengawas TPS dan partai politik dan tidak ada satu aturan yang sama, konflik tingkat kekerasan itu bisa terjadi. Tapi pada saat ada satu kesamaan yang mengatakan, oh tidak, nama Anda tidak terdaftar dan Anda cuma bawa fotokopi saja, nggak bawa KTPL-nya, tidak bisa memilih.
Dan itu misalkan salah satu contoh. Konflik-konflik ini harus dihindari ya, agar tidak terjadi. Ya kita mau kan, ini kan pesta rakyat, harusnya bergembira untuk menyambut ini, bukan berakhir malah sengketa begitu ya Bang Frits. Benar. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Bang Frits ini, karena waktu juga terbatas, nggak kerasa ntar kita adakan lagi ya Bang Frits ya. 3 hal yang merepresentasikan tentang pemilu di Indonesia. Wah, 3 kata. 3 kata saja. Menantang. Iya kan? Rumit. Bersama kita bisa. Kenapa itu yang dipilih? Karena serumit apakah, semenantang apakah? Karena negara kita secara society adalah negara yang rumit lah. Iya. Secara jumlah penduduk, secara kesukuan gitu loh. Dan juga secara persoalan wilayah. Tapi kalau kita punya satu pemahaman apa gunanya pemilu ini kita lakukan, kita berusaha untuk mencari jalan tengah dari setiap persoalan. Hal yang membuat bersatu begitu ya, makanya yang terakhir tadi. Dan kita berusaha sama-sama mencari jawaban terhadap persoalan yang ada misalnya. Karena misalnya untuk pilkada itu anggarannya dari daerah. Untuk APBN, untuk pemilu dari APBN. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah, antara pemerintah pusat, dan apalagi peran dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengkoordinir bagaimana peran-peran di daerah, dan juga bagaimana peran-peran dari komunitas-komunitas, masyarakat itu kan kerja semua pihak gitu. Jadi itu adalah bagian, saya melihat itu adalah proses demokrasi yang terjadi, yang kita miliki dari satu pemilu dan ke pemilu, dan saya rasa proses demokrasi itu sedang menuju yang lebih baik. Amin. Kita harapkan ke situ ya Bang ya. Baik, untuk penutup, apa pesan dari Bang Frits selaku dari Komisioner Bawaslu untuk penyelenggaraan pemilu 2024 ke masyarakat? Kepada masyarakat, kepada kawan-kawan yang melihat podcast ini, saya mengajak kita untuk selalu, dimanapun kawan-kawan berada, posisi kawan-kawan apakah menjadi bagian daripada pemerintah, apakah partai politik, atau penyelenggara, atau juga masyarakat, kita punya peran masing-masing di mana kita berada. Mari kita bisa melihat proses ini, saling mendukung. Kalau memang ada yang perlu dikritik, silakan kritik prosesnya, kritik kepada lembaganya. Karena pemilu kita adalah pemilu di mana begitu banyak orang bisa terlibat dan memberikan, tapi itu semuanya kita lakukan agar proses kita ini bisa terwujud dengan baik. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Frits atas insight-nya dan juga bagi-bagi pengalamannya sebagai Bawaslu selama ini. Sehat selalu, salam buat teman-teman di Bawaslu. Siap. Baik, terima kasih. Baik Sobat Ngopi, berakhir sudah episode Ngopi hari ini. Namun jangan sedih karena kita masih akan ada episode-episode menarik lainnya, tentunya dengan narasumber yang juga menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta share ya ke teman-teman kalian semua podcast Ngopi ini untuk berbagi edukasi bersama. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum.